Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Muhaddam Faham dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Dalam pertemuan kita pada sesi ini, kita akan membahas satu materi dalam filsafat ilmu yang disebut dengan logika. Saya kira kata logika adalah kata yang sudah sangat umum kita kenal. Namun kadang-kadang perkenalan kita dengan kata logika belum membawa kita kepada pemahaman apa sesungguhnya atau apa sejatinya yang dimaksud dengan logika itu. Ketika ada orang yang berkata misalkan pendapatnya tidak logis. Nah, kata logis di sini dalam konteks pengertian yang bagaimana? Gitu ya. Nah, kalau kita melihat perkataan itu, pendapatnya tidak logis misalkan. Nah, kata logis di sini sebenarnya masuk dalam pengertian masuk akal, gitu ya, atau dapat diterima oleh akal kita. Kemudian misalnya ada ungkapan lain yang digunakan untuk menyebut satu pernyataan yang dimana ada kata logika di situ. Misalkan ketika ada orang yang berkata, dalam tulisan ini logika Anda kacau. Nah, apa yang dimaksud dengan kata logika dalam pernyataan itu? Atau dalam pernyataan dalam tulisan ini logika Anda kacau. Nah, kata logika di sini difahami sebagai sebuah metode atau teknik yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, sekarang mari kita coba melacak ya, asal usul kata logika. Logika itu dibentuk atau berasal dari kata Yunani logikos. Nah, kata logikos ini berasal dari kata benda logos. Kata logos berarti sesuatu yang diutarakan, bisa juga berarti sebagai pertimbangan akal, juga bisa berarti kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Sementara logikos sendiri itu berarti mengenai sesuatu yang diutarakan, mengenai pertimbangan akal, atau yang berkenaan dengan ungkapan lewat bahasa. Nah, karena itu secara sederhana, logika dapat difahami sebagai pertimbangan akal atau pikiran yang kita ungkapkan melalui kata atau yang kita nyatakan melalui bahasa. Nah, kalau tadi kita melacak arti kata logika, sekarang kita coba lihat definisi logika itu dalam konteks ilmu penalaran. Logika difahami sebagai ilmu dalam kajian filsafat yang membahas prinsip dan hukum penalaran yang tepat. Ada juga yang memahami atau mendefinisikan logika adalah ilmu pengetahuan, namun sekaligus juga merupakan kecakapan untuk berpikir lurus, teratur, dan tepat. Di sisi lain, ada juga definisi yang menyatakan bahwa logika adalah teknik atau metode untuk meneliti ketepatan berpikir. Nah, kalau kita merujuk pada definisi yang lainnya, ada juga yang berpendapat bahwa logika adalah ilmu yang mempersoalkan prinsip dan aturan penalaran yang sah. Nah, dari beberapa definisi di atas, kita dapat menyatakan bahwa logika sejatinya merupakan cabang filsafat yang mempelajari asas, aturan formal,
prosedur, dan kriteria berpikir yang tepat agar menghasilkan pemikiran yang benar dan rasional. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya aktivitas berpikir itu merupakan aktivitas yang selalu mendahului semua kegiatan kita. Jadi hampir tidak ada kegiatan kita yang tidak didahului oleh aktivitas berpikir. Nah, persoalannya adalah tidak semua hasil pemikiran kita yang kemudian kita tindak lanjuti dengan tindakan itu merupakan hasil pemikiran yang benar, hasil pemikiran yang rasional, hasil pemikiran yang lurus dan tepat, terutama dalam konteks atau dalam kacamata atau dalam sudut pandang logika. Setiap hari kita berbicara, kita menulis, membaca suatu uraian, mendengar suatu penjelasan, dan membuat suatu kesimpulan. Nah, semua aktivitas-aktivitas itu terkadang berjalan sebagai sebuah rutinitas begitu saja, tanpa kita sadari atau tanpa menggunakan satu teknik tertentu agar pembicaraan kita, tulisan kita, bacaan suatu uraian kita gitu ya, atau ketika kita mendengar penjelasan dan membuat kesimpulan, itu menghasilkan satu pemahaman dengan alur yang benar, dengan pemahaman berdasarkan aturan-aturan berpikir yang tepat. Nah, karena kita tidak menggunakan atau sebagai sebuah rutinitas berpikir, itu kadang-kadang mengantarkan kita pada sebuah titik di mana kita tergelincir pada kesalahan dalam berpikir. Karena kita tidak lagi mempertanyakan pemikiran kita sendiri secara kritis. Akibatnya bisa fatal. Ketika kita berpikir dan kita tidak kritis terhadap pemikiran kita sendiri, maka kadang-kadang atau acap kali kita akan tergelincir pada kesalahan dalam berpikir, kemudian juga mengambil satu tindakan yang kurang tepat akibat aktivitas kita berpikir itu, karena tidak diikuti oleh sikap kritis. Nah, semua pembicaraan, tulisan, pendapat, keputusan sejatinya meniscayakan pemikiran yang tepat dan kritis. Ketika kita mendengar sebuah isu misalkan, atau ketika kita melihat sebuah pejabat yang berbicara di hadapan kita dan menyatakan argumentasinya, kalau kita tidak memahami atau berupaya untuk menelaah pernyataan-pernyataan itu secara kritis, maka kita akan mengambil begitu saja pendapat-pendapat itu atau argumen-argumen tersebut. Dan bisa jadi argumen-argumen, pemikiran-pemikiran, pernyataan-pernyataan itu disisipi oleh satu kepentingan, di mana kepentingan itu diarahkan atau memang ditujukan agar semua pendengarnya atau semua yang menerima pesan itu bisa menerimanya secara utuh tanpa berpikir kritis lagi. Nah, agar kita tidak terbiasa memahami begitu saja apa yang kita dengar, agar kita tidak mengambil begitu saja apa yang kita baca, atau agar kita tidak tergelincir pada sebuah kesalahan berpikir, maka kita perlu belajar logika. Nah, sekarang kita coba lihat posisi logika dalam konteks filsafat. Aristoteles, seorang filsuf yang sangat terkenal dalam sejarah filsafat, itu tidak memasukkan logika sebagai bagian dari filsafat, karena
bagi Aristoteles, logika itu menjadi prasyarat untuk ilmu apapun. Menurut Aristoteles, orang itu mesti belajar logika dulu sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa yang kita atau apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita selalu memerlukan logika agar bisa berpikir kritis, tidak menerima apa yang kita terima begitu saja. Tulisan yang kita baca tidak kita terima begitu saja. Pembicaraan yang kita dengarkan, pendapat yang disampaikan oleh orang lain tidak kita telan mentah-mentah. Jadi dengan logika kita harus mampu, atau dengan kata lain, dengan logika orang dapat memahami pernyataan, orang dapat memahami sebuah ilmu, orang dapat memahami sebuah bacaan secara kritis. Karena itu Aristoteles, seorang filsuf Yunani, mensyaratkan orang yang akan belajar ilmu itu haruslah terlebih dahulu belajar logika. Memang tidak semua filsuf berpandangan seperti halnya Aristoteles. Ada juga filsuf lain seperti Christian Wolff dan Will Durant justru menempatkan logika pada posisi pertama di antara cabang-cabang filsafat lainnya seperti ontologi, kosmologi, psikologi, teologi naturalis, estetika, etika, politika, dan metafisika. Nah, sekarang kita coba apa sih sebenarnya yang dipelajari dalam logika. Sebagai sebuah ilmu, logika itu memiliki apa yang disebut dengan objek material dan objek formal. Objek material, suatu ilmu adalah materi, bidang, lapangan penyelidikan ilmu yang bersangkutan. Sementara objek formal artinya bagaimana objek material itu dikaji. Nah, logika juga punya objek material dan objek formal. Pertanyaannya kemudian adalah apa sebenarnya objek material dan objek formal dari logika? Objek material dari logika adalah berpikir, yakni kegiatan akal budi manusia. Sementara objek formalnya adalah berpikir lurus, tepat, teratur, yang diungkapkan melalui bahasa. Itulah sekilas tentang logika sebagai sebuah ilmu yang akan membantu kita berpikir secara kritis, tidak begitu saja mau menerima sebuah pernyataan, sebuah pendapat, sebuah pandangan, sebuah kesimpulan ya, yang kita terima begitu saja, tapi berupaya untuk mengantarkan kita agar dapat memahami pernyataan, pandangan, dan apapun yang kita terima itu secara kritis. Kalau tadi Aristoteles itu berbeda dengan Christian Wolff dan Will Durant dalam memposisikan logika. Sekarang kita coba lacak lebih jauh tentang sejarah logika meskipun hanya secara singkat. Ada yang berpendapat bahwa filsuf Thales, filsuf Yunani Thales, dipandang sebagai filsuf Yunani pertama yang mengembangkan logika, terutama ketika dia menarik kesimpulan bahwa air merupakan asas pertama alam semesta. Saat itu sebenarnya Thales telah meletakkan dasar berpikir logis. Telah meletakkan dasar berpikir logis yang lebih konkretnya Thales berperan dalam memperkenalkan logika, terutama logika induktif. Nah, nanti akan kita pelajari apa yang dimaksud dengan logika induktif dan seterusnya.
Thales dikenal dengan pandangannya ketika dia menyatakan bahwa air merupakan jiwa segala sesuatu. Air adalah jiwa tumbuhan, jiwa hewan, jiwa manusia, jiwa uap dan es, dan lain sebagainya. Jadi menurut Thales, air adalah jiwa segala sesuatu. Nah, selanjutnya para filsuf sesudah Thales juga berperan dalam mengembangkan logika, kendati istilah logika itu sendiri belum dikenal. Baru kemudian kata logika itu dikenal setelah Aristoteles. Meskipun Aristoteles dikenal sebagai pemikir pertama yang merancang sebuah sistem berpikir dengan menggunakan logika, namun Aristoteles sendiri tidak pernah menggunakan istilah logika. Istilah logika yang saat ini kita kenal merupakan istilah yang disebut oleh Aristoteles sebagai analitika dan dialektika. Analitika adalah studi terhadap argumentasi-argumentasi yang bertolak dari putusan-putusan yang benar. Nah, nanti juga kita akan belajar apa yang dimaksud dengan putusan-putusan. Ada istilah lain yang digunakan, yakni proposisi. Sementara dialektika adalah studi terhadap argumentasi yang bertolak dari putusan-putusan yang kebenarannya masih diragukan. Bagi Aristoteles, logika adalah alat untuk mempraktekkan ilmu pengetahuan. Namun kita tidak bisa melupakan jasa besar Aristoteles. Karena itu, menurut para sejarawan, kontribusi terbesar Aristoteles bagi logika adalah formulasi logika itu sendiri. Jadi Aristoteles sebenarnya memformulasikan logika, ya. Seperti analisis logika formal, oposisi, konversi yang digabung dengan silogisme. Nah, nanti istilah-istilah logika formal, oposisi, konversi, dan silogisme juga akan kita pelajari pada sesi-sesi selanjutnya. Nah, perkembangan setelah Aristoteles, perkembangan logika setelah Aristoteles itu dilanjutkan oleh para muridnya. Dua di antaranya yakni Theophrastus dan Porphyry. Ya. Theophrastus menyumbangkan formulasi pengertian atau yang disebut juga dengan definisi yang mungkin dan sifat dasar dari setiap kesimpulan. Sementara Porphyry dari Iskandaria itu menambahkan satu bagian baru dalam logika yang disebut dengan eisagoge, yakni pengantar kategori. Eisagoge membahas lingkungan zat dan sifat dalam alam yang disebut dengan klasifikasi. Lagi-lagi ini nanti merupakan bagian dari materi logika yang akan kita jelaskan dalam sesi-sesi pertemuan selanjutnya. Nah, orang yang pertama kali menggunakan istilah logika bukan Aristoteles tapi adalah Cicero. Dalam pengertian logika sebagai seni berdebat. Kemudian pada awal ketiga Masehi, Alexander Aprodisias menggunakan istilah logika dalam arti yang kita kenal hingga saat ini. Kemudian sampai pada abad ke-18, studi logika tidak mengalami perkembangan dan masih tetap seperti yang dikembangkan Aristoteles. Artinya logika sebagai sebuah ilmu itu bukan ujuk-ujuk jadi seperti yang saat ini kita terima, tapi dia melalui proses sejarah yang cukup panjang. Nah, dari abad yang kuno, filsuf kuno Yunani, kemudian terus dikembangkan sampai abad ke-18, tapi lagi-lagi perkembangannya juga tidak signifikan karena masih menggunakan logika, meskipun Aristoteles sendiri tidak menyebutkan
apa yang dia kembangkan itu sebagai logika gitu ya. Tapi formulasi dasarnya tetap berasal dari Aristoteles. Nah, baru kemudian pada abad ke-19 logika mengalami perkembangan. Ada beberapa tokoh yang mencoba menerapkan matematika ke dalam logika. Upaya tersebut dikenal sebagai momen lahirnya logika modern. Ya, jadi ada istilah di dalam logika itu, ada istilah logika tradisional dan logika modern. Apa sejatinya yang dimaksud dengan logika tradisional? Logika tradisional atau logika klasik merupakan sebuah sistem yang diciptakan untuk menganalisis bahasa. Nama lain logika tradisional adalah logika Aristotelian, logika kategorial, logika silogistik, logika term atau silogisme. Awalnya logika ini dipelajari sebagai bagian dari filsafat, kemudian berkembang menjadi sebuah kerangka berpikir yang membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, term menurut struktur dan susunan serta seluk-beluk penalaran untuk mendapatkan kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Ada istilah-istilah definisi, konsep, term, kemudian kategorial dan lain sebagainya akan lebih lanjut kita pelajari pada sesi-sesi pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan logika modern? Logika modern atau logika simbolik gitu ya, adalah logika yang dibangun untuk membentuk keterampilan penalaran ilmiah. Pada umumnya menggunakan alur berpikir induktif dan deduktif. Logika ini berkembang pada abad ke-19. Logika modern sejatinya merupakan upaya pemutakhiran logika tradisional. Upaya ini dilakukan oleh tokoh-tokoh semisal Gauss, Boyle, Ernest Schroeder, Gottlob Frege, Bertrand Russell, Whitehead. Jadi mereka mencoba untuk memperkenalkan simbol-simbol di dalam logika, terutama simbol-simbol matematika. Logika modern sejatinya dapat kita definisikan sebagai logika yang menerapkan prinsip-prinsip matematika ke dalam logika tradisional dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol non-bahasa. Simbol-simbol tersebut digunakan untuk menghindarkan logika dari kelemahan bahasa sehari-hari dan mengharapkan tercapainya kejernihan proses berpikir. Simbol juga digunakan untuk menyederhanakan pikiran manusia agar dapat dimaknai sama oleh orang lain. Ketika saya berkata, misalnya berkata hewan, kemudian disimbolkan dengan A, maka orang lain yang memahami simbol A juga memahaminya sebagai hewan misalkan. Namun logika modern dipandang memiliki kelemahan karena lebih banyak menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematis sehingga hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu. Padahal tidak semua realitas dapat ditangkap sepenuhnya dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Nah, logika modern mempelajari hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan bentuk-bentuk pikiran manusia yang jika dipatuhi akan mengantarkan kita pada kesimpulan yang lurus dan sah. Ya, nanti ada beberapa contoh, misalkan A ditambah B sama dengan C. A lebih besar dari B. A sama dengan C. A tidak sama dengan B.
C lebih besar dari B, dan B lebih kecil dari C. Ini salah satu contoh-contoh penggunaan simbol di dalam logika yang nanti bisa dimaknai sama oleh orang lain yang membacanya ketika diterapkan dalam sebuah pemikiran logis. Ya. Di samping menggunakan simbol, juga menggunakan diagram. Nah, yang terkenal dalam penggunaan diagram ini adalah diagram Venn. Diagram Venn merupakan teori dalam ilmu matematika yang ditemukan oleh John Venn, ahli matematika asal Inggris. Diagram Venn merupakan bentuk relasi antar himpunan, sehingga menjadi lebih mudah difahami bagaimana hubungan masing-masing himpunan tersebut. Dalam logika, diagram Venn dapat digunakan untuk mewakili isi proposisi kategoris. Nah, apa yang dimaksud dengan proposisi kategoris? Nanti kita akan pelajari pada sesi-sesi selanjutnya. Misalkan dalam diagram Venn itu ada sebuah pernyataan. Semua anggota B adalah anggota A, atau semua B pasti A. Tidak ada anggota B yang bukan anggota A, atau tidak ada B bukan A. Sebagian anggota A adalah anggota B, sebagian A adalah B. Sebagian anggota A bukan B, atau sebagian A adalah bukan B. Nah, ini nanti penjelasan lebih lanjut kita akan pelajari dalam sesi-sesi berikutnya dalam pertemuan mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Nah, sekarang ada juga istilah lain dalam logika yang disebut dengan logika kodrati dan logika ilmiah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan logika kodrati? Logika kodrati itu adalah suatu momen saat mana akal budi kita bekerja menurut hukum logika secara spontan. Sederhananya, logika kodrati itu adalah ya cara berpikir kita yang tidak diikuti oleh ilmu pengetahuan atau tidak diikuti oleh ilmu logika. Kita berpikir dan masing-masing kita punya kemampuan berpikir. Hampir semua manusia, ya tidak ada manusia yang tidak berpikir. Karena itu ketika dia berpikir sebenarnya dia sedang menggunakan logika yang disebut dengan logika kodrati. Kita berpikir secara spontan, mengambil kesimpulan, memahami sebuah pendapat, memahami sebuah proposisi atau pernyataan secara spontan tanpa perlu melakukan analisis logis terhadap pernyataan itu. Apakah pernyataan itu benar atau salah. Nah, karena itu ada kemudian istilah dalam logika yang disebut dengan logika ilmiah. Apa itu logika ilmiah? Logika ilmiah berusaha mempertajam pemikiran atau akal budi manusia, sehingga akal budi kita dapat bekerja lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan dengan demikian kita terhindar dari kesalahan berpikir. Jadi logika ilmiah itu sebenarnya melengkapi kemampuan berpikir kita di dalam meneliti, ya, di dalam memahami, gitu ya, agar kita terhindar dari kesesatan atau kesalahan dalam berpikir. Logika ilmiah membantu kita bagaimana mengambil sebuah kesimpulan yang dibangun berdasarkan premis-premis atau alasan-alasan yang kita jadikan dasar penarikan kesimpulan, agar kita terhindar dari kesalahan berpikir. Nah, dalam logika ilmiah, ya, itu dipelajari berbagai aturan, hukum, asas-asas yang harus diikuti, gitu ya, agar suatu pemikiran itu bisa benar,
dan bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Jadi sejatinya sekali lagi logika ilmiah ini melengkapi, menyempurnakan kemampuan berpikir kita yang disebut dengan logika kodrati tadi. Nah, sekarang kita masuk, apa sih sebenarnya materi yang dibahas oleh logika ketika nanti kita dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya akan membahas materi-materi tersebut. Setidak-tidaknya kita akan coba dulu melihat sebuah pernyataan atau mendengarkan sebuah pernyataan. Misalkan ada pernyataan seperti ini. Saya tidak dapat membeli rumah karena belum memiliki cukup uang. Coba kita lihat kerja akal kita di sini. Di sini kita temukan unsur-unsur pemikiran yang merupakan objek material dari logika. Unsur pertama ialah pengertian. Kita harus mengerti dulu apa yang disebut dengan kata saya, membeli rumah, memiliki uang, dan lain-lain. Nah, karena itu kita dapat katakan bahwa tugas pertama dari pikiran kita adalah mengerti kenyataan atau mengerti pernyataan dengan membentuk pengertian-pengertian berdasarkan pengalaman kita. Dicontohkan tadi, saya tidak dapat membeli rumah karena belum memiliki cukup uang. Sebenarnya secara kodratis, sepintas, spontan, ya itu mungkin sudah benar. Tapi kalau kita coba analisis unsur-unsur dari pernyataan itu, maka kerja akal kita yang pertama sebenarnya haruslah pertama-tama itu mengerti dulu kenyataan. Kita mengerti saya, kita mengerti membeli, kita mengerti rumah, gitu. Kita mengerti uang, gitu. Atau kita juga mengerti kata memiliki. Gitu. Nah, kalau itu di dalam logika spontan atau logika kodrati barangkali tidak dipersoalkan gitu. Tetapi di dalam logika ilmiah maka itu menjadi perhatian. Mengapa menjadi perhatian? Ya agar kita tidak begitu saja menyatakan sesuatu tanpa dasar, tanpa kita mengerti. Karena kadang-kadang kita kan menjelaskan sesuatu itu sebenarnya apa sih yang ingin kita jelaskan. Kadang-kadang kita tidak mengerti dengan penjelasan kita sendiri. Nah, itulah yang dihindari dalam logika kodrati barangkali mengantarkan kita untuk mengambil sebuah kesimpulan yang kadang-kadang sebenarnya kesimpulan itu tidak kita mengerti dengan baik gitu. Nah, logika ilmiah ini mencoba mengantarkan kita, mencoba membekali kita bagaimana kita bisa mengambil suatu kesimpulan dan kesimpulan itu sendiri kita pahami. Nah, kemudian kerja akal yang kedua, yakni menyatakan hubungan antara satu pengertian dengan pengertian yang lain. Ya, hubungan itu bisa saja menyetujui dengan menyatakan bahwa S sama dengan P, atau memisahkan ya, dengan berkata S tidak sama dengan P. S itu subjek, P itu predikat. Nah, istilah-istilah ini mungkin nanti juga akan kita pelajari lebih lanjut di dalam materi-materi logika lainnya. Nah, kembali ke unsur pemikiran manusia. Jadi maksud saya kembali kepada kerja akal kita. Yang pertama-tama kita harus mengenal kenyataan atau memahami pernyataan. Baik itu pernyataan kita sendiri atau pernyataan orang lain ketika kita ingin mengambil sebuah kesimpulan. Nah,
Setiap hari kita sebenarnya sudah mengenal banyak sekali kenyataannya. Ketika kita pergi ke suatu tempat, kita menyaksikan dengan panca indera kita sesuatu hal yang terjadi. Kemudian dari kejadian itu kita menghubungkan antara sesuatu yang kita kenal dengan sesuatu yang lainnya dalam kejadian tersebut. Kalau saya sedang melintas di jalan raya, pasti saya akan bertemu dengan banyak realitas. Orang lalu lalang, kendaraan yang melintas di depan saya, semuanya bisa saya mengerti, bisa saya tangkap. Nah, kemudian tangkapan hasil pengertian saya itu, hasil tangkapan panca indera saya itu, saya hubungkan antara satu tangkapan dengan tangkapan yang lain, antara satu pengertian dengan pengertian yang lain. Itulah kerja akal yang kedua, yaitu menyatakan hubungan antara satu pengertian dengan pengertian yang lain. Ketika saya melihat rumah besar dan ditulis di situ dijual dengan harga 1 miliar misalkan. Ketika saya lihat, wah, rumah ini besar, bagus, tapi harganya 1 miliar. Kalau saya pikir-pikir, saya nggak sanggup deh beli rumah ini meskipun saya tertarik. Karena harganya 1 miliar, saya belum punya uang sebesar itu. Nah, ini sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melakukan apa yang disebut dengan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau menghubungkan sebuah pengertian dengan pengertian yang lain. Kita melihat rumah besar dan kebetulan dijual dan kita tertarik untuk membeli itu, tapi harganya 1 miliar, sehingga kita menyatakan karena harganya 1 miliar tentu sangat mahal bagi saya yang belum memiliki cukup uang gitu. Ini proses kerja akal, di mana akal itu menghubungkan satu konsep, menghubungkan satu pengertian dengan pengertian yang lainnya. Nah, sekarang kita kembali dalam kalimat aku tidak dapat membeli rumah sebelum memiliki cukup uang. Kita dapat melihat hubungan antara harga rumah dengan keadaan keuangan kita. Gitu. Oleh sebab itu, kita dapat menyimpulkan bahwa aku tidak membeli rumah. Kalau kita simbolkan dengan menggunakan S dan P tadi, maka simbolnya menjadi S tidak sama dengan P. Aku tidak membeli rumah. Aku itu S, tidak membeli rumah itu P. Ya, tapi simbolnya adalah S tidak sama dengan P. Nah, di dalam logika, kalimat seperti itu disebut dengan putusan atau keputusan yang biasanya selalu dinyatakan dengan kalimat berita. Dan nanti juga kita akan pelajari syarat dari sebuah keputusan atau sebuah proposisi itu seperti apa. Nah, kita kembali kepada kerja akal yang ketiga. Kalau yang pertama mengerti kenyataan, kemudian yang kedua itu melakukan menghubungkan antara pengertian-pengertian yang sudah kita miliki, antara satu pengertian dengan pengertian yang lain, sehingga kita mengambil sebuah keputusan. Ya. Nah, sekarang kerja akal yang ketiga adalah menyimpulkan. Apa itu menyimpulkan? Menyimpulkan itu adalah mengaitkan apa yang sudah kita mengerti sehingga kita bisa sampai pada sebuah penarikan kesimpulan. Ya, contohnya tadi, ya, kalau kita menarik kesimpulan dari kasus pernyataan yang pertama tadi, kita bisa menarik kesimpulan seperti ini. Aku tidak jadi membeli rumah. Rumah itu terlalu mahal. Saya tidak punya cukup uang. Ini adalah penyimpulan. Nah, bagaimana cara kita menyimpulkan? Tentu pertama-tama kita mengerti kenyataan dulu. Setelah mengerti kenyataan, antara satu kenyataan dengan kenyataan yang lain, kemudian kita membangun sebuah hubungan antara satu kenyataan dengan kenyataan yang lain yang sudah kita mengerti itu.
Dan yang ketiga barulah kita mengambil sebuah kesimpulan. Jadi ada 3 kerja akal manusia. Yang pertama itu mengerti kenyataan, kemudian yang kedua itu menghubungkan antara pengertian-pengertian yang sudah ditangkap melalui pengalaman panca indera itu, kemudian yang ketiga adalah mencoba untuk menarik kesimpulan. Oke, mungkin ada yang bertanya, di era seperti ini apakah ada manfaatnya Pak kita belajar logika? Logika itu kan merupakan ilmu yang sudah lama ya. Meskipun tadi sudah dijelaskan ada logika tradisional dan ada logika modern gitu ya. Meskipun sejatinya logika modern itu sebenarnya penyempurnaan dari logika tradisional yang sudah berkembang di era Aristoteles dan dikembangkan murid-muridnya melalui suatu proses sejarah yang panjang. Apakah masih ada manfaatnya kita belajar logika? Ya, tentu saja sebagai pembelajar logika saya mengatakan belajar logika itu pasti ada manfaatnya. Setidak-tidaknya ada manfaat yang bisa kita miliki ketika kita belajar logika. Yang pertama, logika membantu kita berpikir kritis, membantu kita berpikir rasional, membantu kita berpikir metodis, dan membantu kita berpikir secara tepat. Kalau hanya mengandalkan logika kodrati, ya, mungkin kita tidak bisa berpikir secara kritis, rasional, metodis, dan tepat. Tetapi dengan logika, kemampuan kita akan ditambah gitu ya. Akan ditambah, kemampuan berpikir kita akan bertambah, terutama bagaimana kita berpikir secara kritis, rasional, metodis, dan tepat. Nah, dengan belajar logika kita juga dapat bernalar secara abstrak namun tetap objektif dan teliti. Jadi setelah kita misalkan melihat satu peristiwa demonstrasi, kemarin terjadi demonstrasi di Jakarta yang melibatkan para mahasiswa. Kemudian kita kembali ke rumah. Di situ kita bisa mulai berpikir secara abstrak. Melihat fenomena demonstrasi yang kemudian yang kita tangkap melalui panca indera kita karena kita hadir di sana barangkali. Kemudian sampai di rumah kita kemudian mengolah peristiwa itu secara abstrak. Misalkan siapa agen utama dari demonstrasi tersebut, apa sih sebenarnya isu yang diperjuangkan, mengapa harus berdemonstrasi, mengapa harus terjadi kekerasan dan lain sebagainya, itu berpikir abstrak. Nah, dengan logika nanti berpikir abstrak ini akan dituntun agar kita kritis, rasional, metodis, dan tepat ketika kita harus mengambil kesimpulan-kesimpulan misalnya. Dan yang ketiga manfaat dari belajar logika ya, membantu kita untuk berpikir lebih tajam dan mandiri. Kita barangkali selama ini tidak berani berpikir sendiri ya. Artinya selalu saja kita bergantung pada pandangan dan pendapat orang lain. Nah, dengan belajar logika, kita dituntun untuk berani menolak sebuah pemikiran, berani menolak sebuah argumentasi, berani menolak sebuah kesimpulan, berani menolak sebuah pernyataan. Kenapa kita berani? Karena kita sudah punya bekal analisis terhadap pemikiran, analisis terhadap pernyataan, analisis terhadap keputusan-keputusan, sehingga kita tidak istilahnya itu menerima begitu saja apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, tapi selalu kita pertanyakan dengan bantuan logika. Selanjutnya, manfaat belajar logika yang keempat adalah logika itu membantu kita agar terhindar dari kesalahan berpikir.
kekeliruan dalam menarik suatu kesimpulan. Nah, dalam konteks ilmu pengetahuan, menarik sebuah kesimpulan itu adalah proses yang penting. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menarik sebuah kesimpulan yang absah, benar, jika kita tidak memiliki ilmu atau kita tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana sejatinya sebuah kesimpulan itu harus kita tarik, berdasarkan alasan-alasan, berdasarkan premis-premis yang sudah kita miliki. Nah, kalau kita simpulkan, logika itu sejatinya menjadi suatu keniscayaan atau keharusan bagi ilmu pengetahuan. Kita tidak mungkin bisa mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa logika. Karena kebenaran ilmiah hanya bisa dicapai dengan mengikuti asas-asas yang diajarkan dalam logika. Saya kira penjelasan singkat tentang logika dan sejarah logika yang sudah saya jelaskan tadi, saya kira cukup, dan mudah-mudahan penjelasan itu dapat dimengerti. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti kita akan diskusikan di kelas dalam pertemuan sesi-sesi selanjutnya. Nah, bagi sahabat-sahabat yang ingin membaca karya di bidang logika, ada beberapa buku yang bisa dijadikan acuan. Misalkan ada yang berjudul Logika Ilmu Berpikir Kritis, itu terbitannya Canisius Yogyakarta. Ini ditulis oleh Raja Oloan Tumanggor dan Korolus Suharyanto. Begitu juga ada buku lain, misalkan Nanang Martono dan Dalhar Sodik, itu menulis buku Dasar-Dasar Logika, sebuah intisari metode berpikir logis dan kritis. Ini terbitannya Raja Wali Press. Kemudian ada Surajio, Sugeng Astanto dan Sri Andiani. Bukunya berjudul Dasar-Dasar Logika, terbitan Bumi Aksara Jakarta. Saya kira sahabat-sahabat perlu membaca buku-buku atau artikel-artikel terkait dengan logika agar di dalam pembelajaran selanjutnya sahabat-sahabat bisa mengikuti, terutama ketika saya menyatakan sebuah istilah-istilah yang memang khas di dalam ilmu logika. Baiklah, saya kira demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi pada sesi-sesi selanjutnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.